Bang L ini menikah dengan warga negara Belgia. Akhirnya Saya sudah memberanikan diri untuk membangun pertemanan lebih dekat. cek ke Instagramnya Bang L ya. Ini ada berapa pertanyaan nih Bang L ya. Pertanyaan nih Bang L ya, bagaimana sih cara mendapatkan istri bule? Bagaimana mendapatkan istri bule? Mungkin sebelum saya kasih tipsnya ya atau kasih pendapat saya, mungkin saya ingin tulis seperti prolog gitu ya, penjelasan. Sebetulnya kita harus mengerti, paham betul bahwa kita memiliki pasangan bule atau tidak, itu sama sekali tidak mengurangi atau menambah nilai keberhargaan diri kita, atau membuat kita menjadi lebih superior daripada orang yang tidak menikah dengan orang luar gitu ya. Itu yang mesti kita pahami. Sehingga ketika kita ingin menikah dengan orang yang datang dari luar negeri, dengan bule lah istilahnya, kita gunakan term bule. Menikah dengan bule itu akan menjadi sangat fatal sekali kalau pikiran kita, banyak kali ya, kita itu memang fakta di lapangan bahwa supaya saya bisa memperbaiki keturunan, itu satu. Emangnya seakan-akan keturunan Indonesia ada yang salah gitu, atau kenapa ya gitu kan. Padahal sama-sama mempunyai value, semua orang memiliki hak yang sama untuk bermimpi, semua orang memiliki hak yang sama untuk achieve something that they have to achieve gitu kan. Ada lagi supaya saya bisa istilahnya jadi kaya gitu. Banyak orang kan begitu ya. Saya menikah dengan bule supaya saya bisa otomatis jadi kaya. Menikah dengan bule supaya saya dipandang orang. Sebuah pikiran yang salah. Itu akan menghancurkan kita pastinya. Karena kita berada di sebuah realita, oh ternyata ini bukan seperti apa yang saya bayangkan. Kita akan kecewa dan pasti akan mulai killing you inside gitu ya. Iya, betul. Killing yourself. Iya. Tapi kalau misalnya perspektif kita adalah saya ingin menikah dengan bule karena saya ingin memperkaya the way knowledge saya ingin memperkaya ragam budaya saya ingin memperkaya wawasan saya di dalam belajar budaya lain. Itu sesuatu yang berbeda gitu. Terus bagaimana caranya? So sekarang kita masuk di tips gitu ya. Tips untuk mendapatkan pasangan bule, sebenarnya kita harus mungkin kita bertanya kepada diri kita gitu ya. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan poin yang kita targetkan? Most of the time mereka tidak mendapatkan apa yang mereka targetkan because they are standing at the wrong place. Jadi karena mereka ada di tempat yang salah. Contohnya, saya ingin menikah dengan bule, tapi mereka tidak ada di lingkungan di mana banyak orang expat gitu ya, orang-orang dari luar negeri. Di sini saya tidak, tapi tidak ada orang bule. Bagaimana ya? Saya kira Anda berada at the wrong place gitu ya. Harus tempat di mana mereka berada gitu kan. Tapi saya ingin menikah dengan bule, tapi saya tidak berbahasa Inggris. Saya kira mereka sudah tahu jawabannya. Berarti harus belajar dulu bahasanya. Karena seperti yang saya dan Mbak Noe tadi bahas, bahwa bahasa itu penting sekali. Itu the window of the world gitu ya, jendela dunia. Bahasa itu dapat empower your relationship untuk bisa jadi lebih connect satu sama lain. Karena bahasa yang salah sekalipun kita mengerti, sama-sama satu bahasa ya. Bisa salah. Betul. Penting banget dengan bahasa. Saya juga berpikir loh, nggak penting kan saya harus berbahasa Belanda, ngapain gitu. Tapi ketika saya sekarang mulai sedikit menguasai bahasa Belanda, saya jadi wow, this is amazing gitu. Saya bisa lebih tahu banyak hal dan lebih bisa berbaur karena sudah bisa the way how they speak gitu ya. Itu menolong saya untuk dekat lagi dengan mereka. Itu membawa saya lebih dekat kepada komunitas, jadi belajar bahasa. Seperti yang tadi, kita standing at the wrong place, berarti kita harus pergi ke satu tempat. Tapi saya tidak bisa pergi ke luar negeri. Nah, perlu ke luar negeri kan untuk datang ke sini. Ada online sekarang, Bang ya? Ada online kan? Yang saya mau bilang dari ada online sekarang, banyak sekali forum-forum internasional. Di mana kita bisa bersahabat dengan mereka. Tapi kalau misalnya lewat online, waduh saya takut nih Mbak, kalau misalnya mereka buka Facebook saya, mereka lihat hal yang aneh-aneh. Nah, ini penting sekali. Sebenarnya kalau bersosial media yang baik gitu. Betul. Apa yang kita post itu mencerminkan image kita, representasikan yourself gitu. Ada juga hal-hal yang, saya ada merokok di dalam, saya mabuk-mabukan. Anda tidak pintar di dalam bermedia sosial media gitu kan.
Betul. Makanya you treat your social media itu sebetulnya mencerminkan level Ya, kedewasaan. Datang ke organisasi atau forum-forum internasional di Bali juga banyak gitu kan sebetulnya. Pergi ke Bali, bangun hubungan di sana. Oh, tapi saya nggak tahu yang mana istilahnya bule yang baik dan yang tidak baik. Makanya ini penting. Ini penting banget kan sebetulnya di dalam relationship. Jangan terburu-buru dalam menikah. Betul. Harus mengenal lebih dalam baru kita menikah. Jangan baru 1 bulan kenal langsung menikah. Oh, nanti dia kabur nih, nggak enak gitu kan. Nah, itu adalah perspektif yang salah. Menikahlah. Jangan karena bulenya ya. Jangan karena bulenya. Saya selalu bilang ke teman-teman di mana saya istilahnya training mereka gitu ya. Menikahlah karena kesiapan, bukan karena kesepian. Karena itu 2 hal yang berbeda. Banyak orang mereka, gimana saya sudah umur 40 tahun contoh gitu ya. Tapi kayak sepi banget nih, saya nggak ada pendamping nih, udah mau tua gitu kan. Gimana saya harus menikah? Akhirnya asal jadi gitu. Oke ya. Asal, iya betul. Anda orang yang baik atau enggak, saya pengen menikah deh, terserah gitu. Bahaya ya. Ada kesiapan di dalam rumah tangga, akhirnya jadi runtuh. Bagi saya lebih baik sedikit terlambat, tetapi kita siap secara intelektual kita, secara the way how kita akan menyikapi kehidupan rumah tangga kita, daripada cepat-cepat hanya karena kita kesepian akhirnya rusak gitu. Banyak sih pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sharing juga, dari teman-teman yang curhat segala macam. Ada juga dari dorongan keluarga seperti kayak di Ojo, kapan nikah? Akhirnya ada kayak malu gitu ya. Usia segini kok belum nikah, keluarga yang misalkan orang tua yang push too much, get married gitu. Itu mental-mental seperti itu yang harusnya sekarang itu harus benar-benar dirubah mindsetnya. Karena jujur aja menikah dengan orang luar itu justru effortnya tuh lebih banyak. Gitu. Betul, effortnya tuh lebih banyak ketimbang kita menikah sesama orang Indonesia. Kalau menikah dengan orang Indonesia kan kalau ada apa-apa dengan kita ya keluarga gitu ya. Tapi kalau kita menikah dengan orang luar, misalkan kita tinggal di luar negeri, negara lah yang pertama yang harus turun tangan, bukan keluarga. Ya kan? Nah itu yang benar-benar harus dipahami teman-teman yang baru nih. Pengen dengan orang luar, tapi knowledge belum dapat banget gitu. Nah itu makanya dengan obrolan seperti ini mungkin menambah wawasan, menambah knowledge, kesiapan mereka untuk menikah dengan warga negara asing. Kadang-kadang mereka menikah hanya karena dorongan dari keluarga, dari orang tua. Betul. Makanya penting sekali kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa sudah menikah atau belum menikah itu sekali lagi tidak sama sekali tidak mengurangi nilai keberhargaan kita. Kita tetap berharga, kita tetap menjadi orang yang bervalue. Jadi jangan terpancing hanya karena saya didorong orang tua. Ini juga mungkin pesan sedikit untuk orang-orang tua gitu ya. Iya betul. Kita harus memberhentikan budaya yang seperti itu, mendorong anak-anak kita untuk cepat menikah hanya karena kepuasan sosial atau sosial, sosial prestis gitu. Kita harus berhenti dari itu. Karena kalau kita hanya terus hidup di dalam apa kata orang gitu ya, hidup dengan perspektif dorongan dari orang, kita akan hancur. Akhirnya anak kita menikah tapi mereka berujung hancur karena mereka didorong oleh kita. Itu penting sekali. Saya katakan kepada istri saya, kita harus menginspirasi anak kita, mendidik mereka di dalam rencana Tuhan, istilahnya gitu ya. Karena anak-anak mereka memang datang melalui kita sebagai orang tua, tapi mereka tidak datang dari kita. Ya, mereka datang through us, tetapi mereka tidak datang from us gitu kan. Mereka tidak waktu mereka lahir, mereka sudah carry their purpose untuk hidup di dunia ini. Jadi kita tidak bisa paksa mereka, oke, kamu harus menikah dengan ini, mama tidak setuju dengan ini, aku tidak setuju dengan, pokoknya kamu harus jadi begini. No, we cannot. Mereka sudah ada blueprint masing-masing ketika mereka mengizinkan hadir di dunia ini kan. Jadi kita tidak punya cara lain untuk inspirasi mereka. Kamu mau jadi apa nanti besar? Oke, saya ingin jadi dokter. Oke, harapan papa sih sebetulnya kamu jadi ini. Tapi kalaupun kamu menjadi dokter dan itu memang passion kamu, kami akan support kamu habis-habisan di sana. Kami akan dorong kamu supaya kamu achieve purpose kamu selama kamu masih hidup di dunia ini sebelum kamu mati. Saya kan sering bilang, jangan mati dulu sebelum kita mencapai apa yang Tuhan mau kita capai selama kita hidup di dunia ini. Banyak orang mati dengan sia-sia. Mati, mereka mengubur purpose mereka di dalam kubur. Banyak seperti itu. It's really important gitu. So, penting sekali. Halo. Halo. Hi, nice to meet you. Senang banget. Akhirnya biasanya cuma bisa nonton di itu aja di vlog gitu. Ih seneng. Akhirnya bisa. Sekarang bisa ketemu ya secara online. Ayo pakai baju kita ini. It's okay, nggak apa-apa. Ini aja kelihatan kelihatan rapi di depan. Di belakang, behind the scene is different story. Halo, cantik. Malu dia. Oh,
Masih mending. Mau tidur katanya dia. Oh gitu, seneng banget. Makasih udah ketemu. Ya, nanti kalau misalnya ke Belgia datang ke tempat kita gitu. Ya, nanti pokoknya kalau ke England, welcome anytime anyway. Di rumah kecil ya cukup lah. Ya pokoknya nanti harus datang kalau misalkan ke England, kita harus mampir. Pokoknya Bang El, Liz, sama anak-anak harus mampir ke sini. Rumah kecil saya cukup lah buat kita ngeliwat lah, acara ngeliwat di belakang adalah. Ada ya. Anyway, ya jadi Liz tadi kita ngobrol-ngobrol korek-korek sama Bang El. Sebetulnya pertanyaannya masih banyak sih, tapi mungkin di sesi selanjutnya aja ya. Yang waktu kemarin yang kapan hari ya, yang janjian pertama tapi karena Mbak harus tunggu yang hasil itu kan? Iya. Dia udah full makeup waktu itu. Udah standby gitu. I'm so sorry, apologize for that. Maaf ya. Tapi I mean next time pasti kita sangat senang sekali. Ya pokoknya makasih banget Bang El, Liz, thank you so much. Makasih udah berbagi. Yang paling sangat penting sekali yaitu tips-tipsnya, ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya, pengalamannya, knowledge-nya juga, edukasi dan semuanya itu yang tadi disampaikan sama Bang El. Itu sangat penting sekali. Ada pelajaran buat saya pribadi dan mungkin juga ada teman-temannya yang nontonnya bisa diambil begitu poin-poin pentingnya, karena jujur banget itu banyak sekali yang harus saya garis bawahi. Gamesnya ditunggu ya nanti. Ya gamesnya. Pokoknya game selanjutnya ya, Kitty. Makasih Bang El. Makasih Liz. It's so nice to see you. Kiss buat anak-anak, buat kalian juga. Have a good day. We will see you again. Dadah. Bye-bye. Have a good day. Bye.